Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Weide Dongtiang, Rahayu. Apa kabar Bapak dosen pengampu mata kuliah Big Data, Bapak Muhammad Makmun Effendi, Eskom Mkom? Apa kabar rekan-rekan mahasiswa Teknik Informatika kelas TI 23C4 Universitas Pelita Bangsa? Dan tak lupa apa kabar kepada seluruh pemirsa yang budiman? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya robbal alamin. Baik, izinkan kali ini saya untuk menyampaikan sedikit informasi yang mungkin berguna bagi rekan-rekan dan para pemirsa semua, yaitu mengenai Smart Setup Window Haddock Big Data. Bagaimana cara kita menyiapkan perangkat untuk menggunakan Haddock sebagai pengelolaan Big Data. Nanti jika kita lihat tampilannya adalah sebagai berikut. Jika sudah running ya, sebentar. Nah, ini kita copy. Nah, ini salah satu tampilan Haddock nanti yang sudah running. Kemudian nanti ini adalah, kalau nggak salah ini name node. Kemudian nanti ada tampilan lagi yang seperti ini. Nah, ini adalah tampilan yang merupakan otak dari Haddock. Kemudian nanti ada lagi tampilan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dari data node. Baik, mari kita persiapkan satu persatu bagaimana caranya untuk menuju supaya perangkat kita bisa melakukan pengelolaan big data by Haddock. Pertama kali kita harus mendownload yaitu Haddock 331. Nah, rekan-rekan atau pemirsa semua bisa memilih versi Haddock yang lain ya. Tapi untuk saat ini yang berhasil saya uji coba di perangkat saya itu menggunakan Haddock versi 331. Nanti file linknya biar rekan-rekan dan pemirsa tidak merasa kewalahan dalam pemilihan file, nanti udah saya siapkan di sini. Silakan nanti buka di kolom komentar. Kemudian persyaratan berikutnya yang harus kita download dan install adalah Winatil Exe. Nah, karena di sini Haddock yang kita pakai adalah versi 331, maka Winatil Exe yang kita pakai juga versi 331. Nah, ini linknya juga sudah saya persiapkan di sini. Nanti silahkan dibuka di kolom komentar. Kemudian
setelah kita download Adobe 331 ini yang masih berupa tar, nanti kita klik kanan, kemudian ekstrak here. Nah, nanti di laptop kita akan muncul file ekstrak, biarkan aja mengekstrak. Nanti dia akan tersimpan di, biasanya akan tersimpan di program file atau tersimpan di program yang lainnya. Nah, misalnya ini ya, tersimpan di sini. Oke. Begitu juga dengan Binatil Axe. Ini nanti juga kita ekstrak. Kita ekstrak here. Nah, berhubung kita udah mau ekstrak, tidak usah perlu kita lakukan. Dan nanti setelah kita ekstrak, ada beberapa hal dari file Binatil Axe ini yang harus kita eksekusi atau kita setting lebih lanjut. Kemudian sebentar, ini musik saya ini dulu. Langkah berikutnya adalah yang perlu kita tangani di sini adalah Binatil Axe ini. Setelah kita ekstrak, kemudian kita klik. Kemudian di sini kita pilih yang versi 331. Kita klik. Kemudian bin kita klik. Nah, yang perlu jadi titik fokus kita di sini, yang kita ambil adalah Binatil Axe dan Adobe DLL. Nah, ini langkah sangat penting ya rekan-rekan, supaya nanti perangkat kita tidak terlalu banyak error di saat menuju Adobe application. Di sini file exe, langkah selanjutnya di sini file exe, kita klik kanan, kemudian kita copy, terus kita menuju ke Adobe 331 yang udah kita install tadi, menuju ke bin. Nah, kita paste di sini ya rekan-rekan. Ini awalnya belum ada ya. Kita paste di sini. Kita paste. Lah nanti dia akan muncul Binatil Axe gitu. Ini sebelum kita paste dari Binatil Axe tadi, ini sebelumnya belum ada. Oke. Kemudian kita juga perlu menyiapkan Adobe DLL ini. Ini sebelumnya juga ada ya, belum ada ya rekan-rekan, Adobe DLL ini. Ini tadi kita adopt atau kita ambil dari Binatil Axe yang RAR tadi. Lah ini kita ambil dari sini juga. Sebentar, kita klik. Kita pilih yang 331. Menuju bin. Nah, Adobe DLL ini kita klik, kemudian kita kontrol kanan, kita copy file to clipboard. Oke. Terus kita menuju ke sistem C, kita klik folder Adobe 331, terus kemudian kita klik bin. Nah, di sini awalnya Adobe DLL ini belum ada ya rekan-rekan. Kita tambahkan di sini. Nanti paste gitu. Dan nanti dia akan muncul di sini, Adobe DLL. Jadi di folder Adobe 331 ini ada tambahan 2 file pada binnya, yaitu Binatil Axe dan Adobe DLL.
Oke. Kemudian langkah berikutnya, kita juga perlu menginstal JDK ya rekan-rekan. Nah, JDK di sini sudah saya uji coba, yang sangat kompatibel sekali adalah JDK 8 ya rekan-rekan. Bukan, jangan yang JRE. Kalau Hadoop itu yang diinginkan atau yang dibutuhkan adalah yang JDK. Nanti link downloadnya kalau nggak keliru juga sudah saya persiapkan. Nanti rekan-rekan tinggal klik langsung download di perangkat masing-masing. Nah, ini seperti biasa, kalau sudah begini kita klik kanan, kemudian kita install. Oke. Seperti biasa, kita install yang lainnya, kita ikuti saja sampai nanti benar-benar terinstall di laptop kita, yaitu terutama biasanya dia masuk di folder program file ya, program file. Nah, dia nanti masuknya di Java. Nah, misalnya JDK 8, misalnya jenisnya apa gitu. Oke. Nah, nyampe sini ada catatan penting ya rekan-rekan. Di sini ini, kalau misalnya kita klik, karena masih di program file, dia menghasilkan alamat path yang mengandung spasi. Sebentar. Nah, ini catatan penting ya rekan-rekan, jangan sampai salah. Ini kalau kita klik, misalnya di sini sebenarnya ada isinya ya. Kalau kita klik kanan, dia menghasilkan alamat path yang di sini ada file spasinya ya rekan-rekan. Nah, ini C.2/program spasi file spasi Java spasi JDK 8. Nah, ini Hadoop tidak mau nerima. Di saat setting environment nanti di CMD, hasil di CMD, Hadoop tidak akan bisa mengeksekusi. Nah, yang akan dieksekusi kalau nanti yang kita daftarkan begini ini, alamat pathnya nanti yang dieksekusi hanya nyampe C program, karena dia terhalang oleh spasi. Sedangkan file JDK Java 8-nya tidak akan bisa dieksekusi. Sehingga nanti kalau di CMD-nya kita run, misalnya Java version, Hadoop version gitu, dia tetap akan error. Nah, bagaimana solusinya? Untuk menghadapi ini, supaya nanti tidak menimbulkan error, lah ini kita buat dulu folder baru. Folder baru di luar program file. Nah, program file kan di sini nih. Nah, kita bikin folder baru. Folder barunya apa? Nah, karena yang mau kita masukkan Java, kita membuat folder baru yang namanya Java ini. Oke, kita klik kanan, new folder, ya. Nah, di sini nanti kasih aja nama Java gitu, Java. Nah, oke. Karena di sini saya sudah bikin, sudah membuat. Nah, berarti kita nggak usah. Kemudian klik, nanti dia sudah timbul Java gitu. Nah, kemudian untuk menghilangi spasi alamat file yang muncul dari program file Java tadi. Sebentar, tadi mana Javanya? Java yang nah ini caranya kita klik kanan, kemudian kita cut. Nah, kita cut. Oke, kita cut. Terus kita pindahkan ke file di luar program file, di folder yang baru kita buat tadi. Nah, tadi apa? Ini ya, kita buat folder baru ini ya, Java. Nah,
Nanti kita pastekan di sini. Kita paste. Nah, paste. Oke. Nah, nanti dia nongol di sini. Oke. Berhubung saya sudah memaste sebelumnya awal, nah ini tidak perlu kita lakukan. Oke. Tahu ya rekan-rekan? Ini adalah yang atas ini adalah file percontohan yang mau kita paste ke sini, dan yang ini adalah file sesungguhnya. Oke. Kita ulang lagi. Dari program file ini langkah penting ya rekan-rekan. Ini langkah penting termasuk hack logika menurut saya ya. Di saat kita melakukan ekstrak dari Hadoop Java, instalasi Java, tadi kan pertama kita tersimpannya di program file. Begitu kita klik, dia ada Java di sini kan, Java. Oke, oh udah kita hapus tadi ya, Java gitu. Nah, klik Java. Sebentar, misalnya kita bikinkan perumpamaan lagi. Misalnya di sini Java 8 gitu. JDK 8 gitu. Nah, yang awalnya begini. Yang awalnya begini kan. JDK 8 ini yang berhasil kita install. Ini kalau kita klik, dia menghasilkan, nah ini ada spasinya ya. Ini ada spasinya. Nah ini nanti Hadoop tidak bisa mengeksekusi. Harus kita rubah ya ini. Cara merubahnya seperti yang saya terangkan tadi, udah 2 kali ini ya saya terangkan ya. Folder JDK 8 ini kita klik, kita cut. Sebentar. Kita sorot, kita centang, kita cut. Kita pindahkan ke folder baru. Kita kan tadi membuat folder baru di luar program file yang kita kasih nama Java. Lah ini. Nah, kita klik, kemudian kontrol kita tekan, klik kanan, lah nanti dipaste. Nah, nanti dia akan muncul. Nah, ini percontohannya, hasilnya seperti ini. Oke? Oke. Kemudian ini langkah penting ya rekan, jangan sampai salah. Kemudian langkah berikutnya, kita setting environment. Nah, kita setting environment. Di sini kita ketik env. Nah, ini environment. Nah, kita tunggu sebentar. Environment variable biasa kita klik. Nah, ini hati-hati kan. Di user variable kita tambahkan home ini. Home. Ini sebelumnya belum ada ya. Nah, ini sebelumnya kosong, ini sebelumnya juga kosong. Nah, ini ketik Java underscore home, huruf besar semua ya. Nah, kemudian variable value-nya kita tuliskan begini, tanpa spasi ya. Nah, tadi kalau program file kan dia ada spasi begini. Nah, ada spasi begini kan. Dia nanti tetap Hadoop tidak mau mengeksekusi atau gagal eksekusi. Nah, makanya kita rubah alamat pathnya tadi menjadi begini. Nah, ini dapatnya dari mana, Pak? Yang ini, Pak, alamat path ini. Nah, ini kita dapatkan dari sini tadi. Nah, ini file baru yang pertama kita membuat folder baru kita namakan Java. Terus yang dari program file Java-nya kita pindahkan ke sini, ya. File baru, folder baru ini begitu kita klik, nah dia ada JDK 8 yang hasil kopian tadi kita ini kan. Nah ini kita klik, terus di sini kita
di tempat kosong ini kita klik kanan. Nah, dia menghasilkan alamat path kan, menghasilkan alamat path ini. Alamat path ini kita Ctrl C. Oke, kita masuk ke edit environment tadi. Nah, maaf, kita masuk ke, nah ini kita pastikan di sini. Nah, ini sebelumnya belum ada ya, kita pastikan Ctrl V. Nah, oke, baru kita oke. Nah, ini penting ya rekan-rekan. Di user variable ada setting environment-nya, di sistem variable juga ada setting environment-nya. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga di variabelnya, kita ketik path yang di user variabelnya, kita klik. Nah, double klik. Nah, di sini kita tambahkan ini rekan-rekan, %java underscore home %/bin. Nah, jika rekan-rekan belum ada, ini kita tambahkannya aja. Caranya ini klik new. Nah, tambahkan di sini. Oke, ketik %java home, dan nanti kalau udah kita oke gitu. Kemudian kita menuju ke setting environment di sistem variabelnya. Apa yang perlu kita setting? Nah, di sini yang perlu kita setting adalah path-nya. Nah, oke. Path perlu kita setting. Nah, ini. Ini harus berada di paling atas. Oke. Java JDK 8 hotspot /bin. Ini harus berada di paling atas. Nah, ini didapat dari mana, Pak? Balik lagi ke Explorer. Nah, Explorer, kita menuju drive system C, kita menuju Hadoop ini ya, Hadoop. Nah, bin. Nah, ini dia maaf. Sebentar lah. Tadi setting variabelnya apa tadi? Java hotspot bin. Nah, sebentar kita cari dulu. Oh, di sini dia. Oke, lah ini dia. Ah, di sini. Nah, dia asalnya dari sini ya, maaf. Nah, ini. Oke. Jadi settingan environment path ini kok bisa begini, Pak? Asalnya dari mana? Nah, kita menuju ke Explorer, yaitu folder C. Oke, kita menuju ke sistem C. Oke. Lah, kita menuju ke folder baru yang kita buat tadi, Java, yang kita namakan Java, kita klik. Nah, tadi kan udah dari sistem program file udah kita pindahkan ke sini nih, JDK-nya. Hasilnya ini, ya. Ini kita klik. Nah, tempat yang terus bin kita klik. Nah, tempat yang kosong kanan ini kita klik. Nah, dia menghasilkan alamat path seperti ini kan. Nah, alamat path seperti ini kita masukkan ke setting variabel tadi. Ah, jangan sampai keliru ya, ini posisinya di variabel ya. Ini posisinya di sistem ya. Tadi yang pertama di user, ini yang kedua di sistem. Pada path sistem kita klik. Nah, di sini. Oke, kita posisikan di atas. Nah, kalau misalnya dia posisinya masih di bawah, misalnya nah begini. Nah,
misalnya masih posisinya di bawah begini, nah, kita sorot begini, move up, kita posisikan paling atas. Oke. Nah, terus di bawahnya perlu kita tambahkan ini juga, diikutin aja ya, %hadop_home%/bin. Nah, ini caranya seperti biasa, ketik new, ketikkan aja seperti ini, nih. Kemudian tambahkan seperti ini, %hadop_home%/sbin. Nah, ini jangan sampai salah ya rekan-rekan. Kemudian kalau udah oke. Nah, karena sudah ada, kita cancel. Nah, ini penyesuaian partnya di sistem variabel, silahkan. Saya scroll pelan-pelan. Kalau teman-teman mau screenshot untuk menyesuaikan, yang perlu ditambahkan adalah ini, kemudian ini. Kalau yang dua ini posisinya bebas ya rekan-rekan. Kemudian yang paling atas adalah ini. Oke. Kemudian kita oke. Kemudian oke lagi. Kemudian oke. Sekarang setting environment udah selesai. Nah, tiba saatnya kita menuju ke tes di CMD. Nah, seperti biasa, kita buka CMD ya, kita ketik CMD. Nah, ini kita klik kanan, run administrator. Yes. Nah, coba di sini kita ketik Java spasi min version, enter. Nah, harus muncul begini ya kan. Kalau belum muncul seperti ini, berarti perlu diulang lagi settingan-settingan yang telah kita lakukan di awal tadi. Kemudian kita cek lagi, yaitu hadop spasi version. Kalau ini tanpa min ya kan, hadop version. Kemudian kita enter. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, harus muncul seperti ini ya kan, hadop 3.3.1. Nah, seperti itu bla 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 bla. Nah, okay. Kalau emang misalnya ini masih error bad file, berarti settingan kita belum benar. Oke. Nah, menuju ke langkah berikutnya, sekarang kita melakukan konfigurasi hadop. Nah, ini penting juga ya kan. Ini yang tidak serta-merta tersedia di saat kita download dan install hadop versi apapun. Nah, kita ini harus menginstal sendiri, yaitu kita harus install nanti yang namanya harus isi yang namanya core site XML. Nah, ini kita isi sendiri ya. Kemudian hadop env.cmd. Nah, ini kita sesuaikan dengan yang sudah kita setting dari awal tadi. Nah, kemudian hdfs set XML. Nah, ini. Nah, bagaimana untuk mengisi ini dengan codingan ini, Pak? Kita menuju kemana? Nah, di sini kita menuju ke program file, ke sistem C, kemudian ke hadop 331, kemudian kita klik etc. Nah, kemudian hadop. Nah, di sini sudah banyak banget ya rekan-rekan hasil instalasi yang berhasil kita install. Nah, di sini tidak serta-merta semua isinya sesuai yang kita harapkan. Harus kita sesuaikan dengan apa yang kita setting dari awal, seperti setting environment dan lain-lain seperti yang kita lakukan di awal tadi. Nah, di sini ini yang perlu kita code ulang, kita berikan kode ulang, yaitu ternyata di core
HTML ini. Oke. Nah, ini kita klik kanan. Nah, kita open with. Nah, kalau yang paling gampang Visual Studio Code aja ya, yang kita udah familiar ya. Visual Studio Code. Dan nanti dia akan terbuka kan. Nah, ini. Ini silakan rekan-rekan sesuaikan seperti ini. Isinya ya. Nanti isi dari code-nya ini akan saya sediakan di kolom komentar juga. Berikutnya yang perlu kita sesuaikan lagi adalah apa tadi ya? Hadop InVJMD. Nah, Hadop InVJMD kita cari dulu Hadop InVJMD. Hadop InVJMD lah, ini di bawahnya ya rekan-rekan. Hadop InVJMD ini kita klik kanan, kita open with Visual Studio Code. Nah, ini perlu nanti ada penyesuaian di sini ya rekan. Perlu penyesuaian biasanya di sini. Nah, ini set Java _home sama dengan bla 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 bla. Nah, ini sebelumnya belum ada ini. Nah, ini settingan ini kita dapatkan dari settingan environment yang tadi. Sebentar, mana tadi settingan environment? Nah, kita buka ulang ya. Environment. Soalnya kalau tidak kita sesuaikan dengan settingan environment, nanti Hadop tidak akan bisa terbuka atau error terus. Nah, itu kita dapatkan dari sini ya rekan-rekan. Nah, ini kita Ctrl C, oke, kita pastikan di sini. Nah, ini awalnya isinya lain ya, kita Ctrl V di sini. Baik, nanti kalau rekan-rekan bingung kalau mengikuti tutorial ini dari settingan dari awal, nanti ini juga akan saya sediakan di kolom komentar. Jadi rekan-rekan tinggal memasukkan ke Hadop InVJMD. Oke. Kemudian yang perlu kita sesuaikan lagi adalah di file HDFS strip site.xml. Lah, ini kita juga harus membuat sendiri kan. Biasanya masih kosong, atau kalau toh misalnya ada isinya, file code-nya tidak sesuai dengan settingan yang kita lakukan dari awal tadi. Nah, ini posisinya ada di sini juga ya rekan-rekan. Apa tadi namanya? HDFS set XML. Nah, kita cari ya cara membukanya ya. Nah, ini ada ya HDFS strip site.xml. Nah, ini kita klik kanan, open with kode Visual Studio Code. Nah, nanti untuk beberapa perangkat di sini ini kosong ya rekan-rekan, belum ada codingannya begini. Baru konfigurasi properti kosong, nanti kosong, dan configuration itu. Nah, itu tergantung perangkat rekan-rekan. Nah, ini kita membuat sendiri ya. Nanti kalau rekan-rekan mau, nah ini file-file yang harus pakai konfigurasi khusus ini nanti saya juga masukkan ke kolom komentar. Oke. Setelah itu konfigurasi core udah, Hadop InV udah, HDFS udah. Kemudian kita menuju ke langkah berikutnya, yaitu ini langkah penting ya rekan-rekan. Kita membuat folder baru. Nah, kita buka ini. Kita membuat folder baru. Nah, kita namakan Hadop Data, Hadop_data. Oke. Di sini area kosong ini kita klik kanan, new folder. Nah, folder ini kita namakan seperti ini, Hadop_data itu. Dan nanti kalau kita klik, nah itu nanti dia akan nongol Hadop Data gitu ya.
Nah, kemudian folder baru yang baru kita buat ini kita klik. Nah, di sini awalnya kosong ya rekan. Awalnya kosong ini di sini. Nah, di sini kita klik kanan, new folder. Nah, new folder. Kita membuat dua folder lah ya. Dua folder. Yang satu kita namakan data node. Terus yang kedua kita namakan name node. Oke. Jadi new folder ini, yang satu kita namakan data node, yang dua kita namakan name node. Oke. Berhubung di sini kita sudah membuat, makanya nggak usah. Ini kita hapus saja, ya. Oke. Jadi tadi kita di sini kita membuat folder baru, kita namakan Hadoop Data. Setelah terbentuk Hadoop Data ini kita klik. Nah, di sini kosong kan. Kita membuat dua folder baru lagi, yaitu data node dan name node. Oke. Oke. Kemudian setelah itu kita menuju CMD. Nah, kita menuju CMD lagi. Mana CMD yang baru tadi? Oke. Kita ketikkan perintah HDFS. HDFS. Kemudian spasi name node, spasi main format. Terus kemudian di enter. Nah, setelah di enter, nanti harus benar-benar muncul di sini, muncul sukses itu. Karena saya sudah memformat, makanya tidak perlu saya enter. Nanti langsung kita execute aja, kita uji aja. Oke. Nah, kalau nanti misalnya begitu perintah ini kita ketik, kita enter, dia belum sukses, berarti ada yang salah pada settingan perangkat dari awal, perlu kita cek ulang. Nah, kemudian setelah format ini berhasil, nanti langkah selanjutnya adalah seperti yang di WA tadi ya. Seperti yang di WA tadi, kita ketikkan perintah ini. Perintah start min dfs.cmd dan start strip ian.cmd. Nah, ini kita copy aja. Nah, kita copy biar nggak ketik berkali-kali. Nah, kita masukkan di mana tadi, sini. Kita Ctrl V di sini. Oke, ini perintahnya ya. Start strip dfs.cmd. Terus kita enter. Nah, nanti dia akan mengeksekusi programnya sebagai berikut ya rekan. Nah, kita tunggu sebentar. Dan jangan lupa kalau pakai CMD untuk Hadoop ini harus selalu run administrator ya rekan-rekan. Boleh satu CMD run administrator untuk beberapa perintah, dan boleh lebih bagus sih tiap perintah kita buka run administrator di tempat yang berbeda atau run administrator baru. Nah, harus begini ya rekan. Sukses. Oke. Kemudian berikutnya kita ketikkan perintah start ian cmd. Nah, kita copy. Oke. Kita masukkan ke sini tadi ya rekan-rekan. Nah, Ctrl V. Oke. Yang tadi pertama perintahnya adalah start dfs. Kemudian sekarang ganti start ian, dan ini adalah DFS-nya, ini adalah ian-nya. Istilahnya ini adalah Hadoop-nya, ini adalah ian-nya. Oke, kita enter.
Nah, kita tunggu lah. Kalau berhasil dia akan mengeksekusi program seperti ini ya rekan-rekan. Nanti sampai sukses begitu. Oke. Nah, kalau begini udah sukses, pasti sukses. Nah, sekarang kalau sudah tereksekusi begini semua, kita harus pastikan. Kalau perlu kita buka CMD yang baru biar nggak bingung ya. CMD baru, CMD. Tunggu sebentar. Kita buka CMD baru. Nah, kemudian klik kanan. Nah, sebentar ini agak lemot ya rekan-rekan. Klik kanan, run administrator ya. Sebentar agak lemot ini. Udah banyak banget ya. CMD. Maaf di sini ya. Nah, run administrator ini ya, yang baru tadi. Nah, kita buka CMD baru. CMD. Nah, ini nanti untuk memastikan keberhasilan setting perangkat yang sudah kita setting dari awal tadi. Klik kanan yang run administrator ya. Udah terlalu banyak banget CMD-nya. Baik, kita pakai CMD yang lama aja. Nah, ini yang tempat yang kosong ini nggak apa-apa ya. Nah, di sini setelah program-program ini kita ketikkan JPS. Nah, huruf kecil semua ya rekan-rekan. Tadi kan awalnya perintah ini, awalnya ini, terus JPS. Nah, kita enter. Nah, harus muncul 5 ini ya rekan-rekan. Ada node manager, ada name node, ada data node, ada GPS, ada resource manager. Lah, kalau kelima komponen ini kurang atau nggak ada salah satunya, maka setting perangkat kita gagal. Oke. Nah, nanti ini termasuk settingan yang mungkin hack logika bagi saya ya rekan-rekan, karena saya juga baru pertama kali. Tapi mungkin untuk rekan-rekan yang sudah mahir atau lihai mungkin biasa aja. Tapi bagi saya dan rekan-rekan karena ini baru pertama kali adalah termasuk hack logika. Baik, kiranya demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan nanti hasilnya kalau setting perangkat awal tadi udah bisa, hasilnya adalah seperti ini. Nah, oke. Nah, ada YAN, nah ini tampilan YAN ya, YAN di aplikasi. Kemudian ada data node. Nah, ini tampilan Hadoop yang data node. Nah, ini seperti saya kemarin udah bikin ya. Nah, di sini kemudian ada tampilan ini Hadoop yang satunya ya. Nah, ini saya kemarin udah sempet ini. Nah, ini user Riyadi Simpati ya, karena saya udah pernah uji coba ya. Dan nanti untuk uji cobanya mungkin ini bagaimana sih Pak nanti uji cobanya untuk kedepannya untuk pengelolaan datanya. Nah, nanti bisa kita sambung di lain waktu untuk contoh yang paling sederhana. Oke, kiranya cukup sekian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Mudah-mudahan semua yang kita sampaikan ini, karena kita juga masih belajar, masih tahap awal, dan menurut saya ini adalah settingan yang termasuk hack logika. Nanti mohon diperhatikan step by step, jangan sampai salah. Oke, sekian, kita sambung di lain waktu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.